الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم يا رب لله من منكذل حسن من سكر خير البريات من رب ومن أنجم يا رب بالمستقبل مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Memasuki hari tasyrik pada hari ini, kembali kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, baiklah kita kembali akan membuka Risalatul Mu'awwanah halaman 63. Wa tahajjudu qala al-musannif rahimallah wa huwa tahajjudul ladzi amara Allah bihi rasulah fi qawlihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa fil ma'sur innallaha yujibuhu minal abadi idza qama an firashihi wa baina ahlihi ila salati wa yubahi bihi malaikatuhu wa yuqbilu alaihi biwajhil karim, yang artinya wa huwa tahajjud, yaitu salat tahajud allazi amarallah bi rasulah, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yaitu firman Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam hari fatahajjad maka sembahyanglah, yaitu tahajud kamu nafilak sebagai suatu ibadah yaitu tambahan. Wafil maksur, dan di dalam keterangan yang maksur, innallaha yujibuhu, sesungguhnya Allah merasa kagum, minal abdi kepada seorang hamba, idza qama an firashihi, apabila dia bangun dari tempat tidurnya, wa baina alihi, dan di antara keluarganya, ila salatihi, untuk melaksanakan salat tahajud, wa yubahi, dan membanggakan hiya kepada si hamba tersebut bihi malaikatahu, yaitu para malaikat Allah, wa yukbilu, dan menghadap Allah kepada hamba itu biwajhil karim, dengan zat yang mulia. Jadi kesimpulan hadis ini, secara tidak langsung Allah
memerintahkan kepada kita yang diawali tentunya kepada baginda sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk salat tahajud. Salat tahajud itu salat sebagian malam, waktu di malam hari yang lebih afdal. Ketika Rasulullah ditanya mana yang lebih baik salat tahajud jam berapa, itu fi sulusil lail, sepertiga malam akhir. Berarti kalau sepertiga malam akhir jam berapa? Jam 3-an ya, jam 3, jangan jam 1. Sebab kalau jam 1, jam 4 ngantuk berat. Akhirnya salat subuh bablasan, gara-gara yang sunnah yang wajib tinggalkan. Itu namanya tarkul wajib ila sunnah, mengutamakan sunnah daripada yang wajib tentunya jangan. Ya, kenapa? Rasulullah tidak menginginkan umatnya mereka melecehkan perintah Allah, tapi mengutamakan baginda Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Karena bagaimanapun Rasulullah adalah merupakan pesuruh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya, sehingga tidak layak kalau umatnya mengutamakan sunnah Nabi daripada perintah Allah. Kecuali ada beberapa hal seperti contoh masalah kurban. Ini kurbankan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad dengan banyak, maka salatlah kepada Tuhanmu, yakni salatul idul adha, wanhar, dan berkorbanlah. Nih kalau dilihat dari segi kalimat ini amr, yang namanya kaidah usul amru lil wujub, perintah Allah hukumnya wajib. Seandainya ini korban dikategorikan wajib, umat Islam nggak mampu setiap tahun berkorban, berarti hukumnya dosa. Nah kalau umurnya 70 tahun nggak bisa korban, berarti 70 tahun dosa. Itu dosa tahunan ya. Itu dosa tahunan gara-gara nggak bisa korban. Nah makanya indah Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang diikuti oleh umat Islam Indonesia mayoritas, beliau memberikan satu hukum bahwa wanhar di situ adalah bukan makna wajib lil amr, karena perintah Allah adalah wajib. Namun Imam Syafi'i memberikan satu penjelasan buat kita sebagai pengikutnya, itu hanya sunnatun muakkadatun, artinya sunnah muakkadah. Loh kenapa? Karena kalau tadi umpamanya kita mengutamakan sunnah Rasulullah daripada perintah Allah, sedangkan Nabi tidak menginginkan umatnya perintah Rasulullah diutamakan daripada perintah Allah, makanya ada pengecualian, kecuali dalam kondisi bagaimana, termasuk korban. Nah kalau korban tadi perintah Allah wanhar, ini bimakna fi'lul amr dalam ilmu nahu, sedangkan kaidah mengatakan al amru lil wujub, perintah adalah wajib. Nah kalau enggak korban berarti dosa. Lalu bagaimana dengan umatnya kalau enggak sampai korban? Nah makanya Imam Syafi'i memberikan satu solusi, bukan wajib tapi hanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat diinstruksikan oleh Nabi, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, sebab ada hukum isolasi. Ini bukan corona aja diisolasi, yang enggak korban juga diapain? Diisolasi. Ya, tahu isolasi? Apa artinya? Diasingkan, dikucilkan. Kalau bahasa Betawi jangan ditemenin, itu kan isolasi. Buktinya yang dikarantinakan di mana? Wisma Atletik, nggak boleh ditengok, nggak boleh ditemenin, itu namanya diisolasi. Ya, nah begitu juga yang nggak korban, karena ini anjuran sangat dari baginda Rasulullah, maka dia tidak berkorban, maka terjadi hukum isolasi.
berdasarkan hadis, man wajada sa'ata li ayyudhiya fala yakrubanna musallana, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah lalu dia tidak berkorban, fala yakrubanna musallana, jangan sekali-kali dekat ke tempat salat kami. Berarti kan isolasi. Kata Nabi, jangan dekat ke tempat salat kami. Nah, kalau jangan dekat ke salat ke tempat kami, kira-kira gimana? Kan dikucilkan, ya, diisolasikan, diasingkan. Bukan karena corona. Kalau corona kan penyakitnya penyakit apa? Penyakit fisik, itu kan, yang konon katanya menular, entah melalui udara, entah melalui apa lagi? Percikan ludah. Jadi makanya kalau berludah jangan sembarangan. Makanya orang-orang sufi kalau berludah lebih baik ke selampe, taruh di kantong daripada dikeluarkan. Ya, itu sufi. Kalau beliau mereka alasannya bukan karena takut menular, tapi karena takut air liur yang selalu dan selalu menyebut nama Allah yang tidak terpisah dengan lidahnya, plus kemudian dikeluarkan, diinjek oleh orang, itu orang sufi sangat anti. Sebab air ludahnya sudah apa? Menyatu dengan kalimat-kalimat Allah. Coba sampai segitunya. Makanya ulama-ulama dulu kalau ngaji tuh mereka bawa tembolong. Tahu tembolong? Tempolong ya, tempat meludah. Ya. Ini contoh. Nah, ini kembali pada kita semua tadi, itu diisolasikan. Kenapa? Karena kembali tadi secara psikologisnya adalah orang punya tapi nggak berkorban. Berarti ada penyakit, bukan penyakit jasmani, tapi penyakit apa? Rohani. Apa? Pelit. Tahu pelit? Koret. Medit, kata Betawi bilang. Medit, ya. Nah, karena medit otomatis maka diisolasikan, jangan ditemenin. Kalau corona takut secara penyakit fisik, nah kalau istilahnya nggak korban ketularan penyakit pelit. Gitu kan. Nah, ini makanya kembali pada kita contoh. Ini fatahajjad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah untuk fatahajjad bihi nafilatalak, yaitu maka bersembahyanglah kamu. Nah, ini fatahajjad kan bentuknya perintah Allah, tapi bukan karena wajib. Nah, kalau umat Islam salat tahajud wajib, berapa juta, berapa miliar umat Islam yang gak kena salat tahajud kena dosa. Itu kan. Nah, sekarang padilahnya untuk apa sih? Kalau Maksur mengatakan di mana para sahabat yang ahlul ibadah, mereka yang senantiasa tapak tilas dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan innallaha yujibuhu minal abdi idza qama an firashihi wa baina alihi ila salatih. Sesungguhnya Allah takjub. Apa takjub? Merasa kagum, merasa heran, merasa bangga terhadap siapa? Minal abdi, terhadap seorang hamba. Idza qama an firashihi, apabila dia berdiri dari tempat tidurnya, wa baina alihi, dan istrinya di tempat tidur. Dia diri, istrinya masih tidur. Dianya salat, bangun ila salatihi, untuk melaksanakan salat tahajud. Wa yubahi bihi malaikatuhu, di mana para malaikat bangga terhadap hamba Allah yang istrinya tidur, suaminya bangun. Atau sebaliknya, suaminya yang tidur, istrinya yang bangun. Biasanya kita yang mana nih? Kita masuk yang mana nih? Istri yang bangun atau suami yang bangun? Suami yang bangun tetap. Dua-duanya bangun. Alhamdulillah. Kalau dua-duanya bangun kan berarti alhamdulillah. Yang repot kan isinya doang yang bangun, suaminya yang molor. Itu tuh yang ya. Nah, ini
di mana Allah merasa kagum. Malaikat pun bangga terhadap hamba Allah yang kembali tadi idza qama an firasyihi wa baina alihi, apabila dia bangun dari tempat tidurnya sementara istrinya dalam kondisi tidur, atau dia buru-buru ke kamar mandi untuk berwudu kemudian salat tahajud. Itu Allah bangga. Nah, malaikat pun bangga. Bahkan wa yuqbilu alaihi biwajhil karim, kata musannid, dan Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada si hamba tersebut, menyaksikan, melihat langsung kepada hambanya dengan pandangan yang sangat mulia. Tuh, makanya saya bilang karismatik ulama itu kuncinya cuma tahajud. Karismatiknya, ya. Kenapa? Nah, kalau ada ulama nggak pernah sholat tahajud, jangan harap dia punya wajah bersinar-sinar, bercahaya karena pantulan keimanan dan pantulan cahaya ibadah di waktu malam. Makanya kunci ulama, nggak ada mereka yang molor terus kayak model siapa nih? Ada di sini. Orang lain malam tidur, siang tidur, bangun malam juga tidur, tahajudnya nih tolong. Makanya sering saya katakan bahwa orang yang salat malam adalah ini bukan saja kebanggaan Allah dan kebanggaan para malaikat, karena di sana menyimpan ya butir-butir cahaya yang akan memancarkan kepada seluruh tubuhnya, wabil khusus wajahnya, sehingga terjadilah karismatik. Apa karismatik? Wibawa, ya, wibawa. Jadi wibawa itu jadi seakan-akan jamaah muridnya kalau lihat gurunya yang ahli tahajud itu akan merasa malu, akan merasa hormat, akan merasa berkhidmat. Kenapa? Saking wibawanya. Ya, nah ini contoh. Makanya ulama dulu contoh yang ngajar di Masjid Sa'ban dulu, Mu'alim Saidan. Mungkin bapak-bapak angkatan 45 ya atau angkatan 60 kenal Mu'alim Saidan. Itu konon beliau rumahnya di mana? Mu'alim Saidan. Yang tahu di mana? Sebelah mana rumah? Gak ada yang tahu ya? Oh, berarti gak ada hidup di masa beliau ya. Ya, itu kan guru Mu'alim juga. Itu cerita istilahnya Mu'alim. Beliau kalau seandainya di seputar masjid ini ada asik main judi, jangankan lihat orang, dengar terompahnya aja pada lari. Baru terompahnya doang. Kalau dulu kan pakai bakiak, tak itu kan. Nah, itu namanya harisma. Kenapa? Jangankan lihat orang, dengar terompahnya saja, dengar bakiaknya aja langsung apa? Kabur. Nah, langsung kabur lari. Nggak ngurusin kartunya. Bila perlu nggak ngurusin duitnya. Kenapa? Ada mu'alim mau ke masjid, kabur lari. Nah, itu namanya harisma. Jadi tanpa diperintahkan, tanpa dilarang oleh ulama-ulama dulu, cukup dengan dengar terompahnya saja langsung kabur. Itu namanya wibawa. Ya. Kalau ulama sekarang biarin aja. Orang dia mau ke masjid tetap aja main, kenapa? Apa salahnya kan gitu. Nah, ini kan berarti nggak ada apa? Nggak ada wibawa, boro-boro isiannya bakiaknya, jongkrokannya aja orangnya nggak diapain, nggak dianggap, apalagi omongannya. Itu bedanya. Makanya di sini apa kata musannif dalam maksur tadi, innallaha yujibuhu minal abadi idza qama an firasi wa baina ahli ila salati wa yubahi bihi malaikatuhu wa yuqbilu alaihi biwajhil karim. Pandangan Allah yang penuh dengan kemuliaan terhadap hambanya yang orang tidur, dia dalam kondisi bangun untuk salat tahajud. Ya, makanya inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang salat tahajud. Lalu yang kedua, wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annahu yakbahu min talabil akhirah,
sesungguhnya yakbahu jelek min talibil akhirah dari orang-orang yang mencari kehidupan akhirat alla yakuna lahu qiyamul lail, bahwa dia tidak pernah melakukan bangun di waktu malam. Ini nggak pantas nih ya, orang rajin zikir, rajin ngaji, rajin bertasbih, rajin baca Quran, tapi nggak pernah sholat malam. Ini dianggap khabih, dianggap jelek ya. Kenapa? Ya tadi, bukan hanya hari sematiknya saja tidak ada, tapi apa yang dia lakukan pun termasuk tidak ada asar, tidak ada contoh bekas pada dirinya. Nah sehingga kembali tadi, di satu sisi dia ingin di akhirat selamat, bahagia masuk surga, tapi nggak pernah sholat malam. Ini termasuk dianggap yakbahu ya, dianggap jelek. Kenapa jelek? Karena tadi komunikasi yang paling efektif untuk berhubungan dengan Allah yang paling bagus kan malam hari. Yang paling bagus malam hari, ibarat telepon. Telepon kalau siang hari channelnya jelek, kurang bagus karena banyak suara orang pakai. Coba di tengah malam siapa yang pakai? Sehingga channelnya apa? Jernih, bagus. Kenapa? Karena orang lain pada tidur, sementara kita langsung telepon dengan Allah melalui salat tahajud tadi. Ini sehingga pantas kalau cepat diterima oleh Allah. Orang lain nggak pakai channel, sementara yang pakai cuman kita. Di sini ya, makanya nggak pantas. Makanya jelek, alangkah buruknya orang yang mengejar akhirat, ibadah rajin, tapi dia nggak pernah sholat malam. Itu dianggap jelek. Bukan berarti nggak ada arti, cuman jelek yang namanya jelek. Itu kan? Makanya ini budidayakan, biasakan selama kita masih sehat dan panjang umur. Makanya Rasulullah menyabdakan iktanim khamsan qabla khamsin, diantaranya sihataka qabla sakomik. Gunakan masa yang 5 sebelum datang masa yang 5, diantaranya masa sehatmu sebelum sakit. Jangan ada rencana, aneh sih masih muda, masih terlalu istilahnya apa, katakanlah sehat, tenaga masih kuat, ntar aja udah tua baru salat tahajud. Ada nggak anak muda berpikir ke sini? Jangan kan anak muda, mungkin orang tua aja udah apa? Ntar aja deh udah tua baru tahajud gitu kan. Ini tolong jangan salah berpikir. Kenapa? Jangan akan usia tua, kondisi pertengahan saja umur kita berapa tahun? Pertengahan 40 kan? Man arba'a, siapa orang umurnya 40 tahun, kejelekan tidak bisa mengalahkan kebaikan, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Itu kan, man antar baina sana walam yagrib khairuhu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang dipanjangkan sampai 40 tahun, tapi ini kebaikannya nggak bisa mengalahkan keburukan, falyatajahaz ilan nar, maka adalah dia siap-siap untuk dilemparkan ke neraka. Makanya masa transisi ini 40 tahun. Bapak-bapak umurnya ada berapa tahun? Mungkin bervariasi. Itu kan? Yang banyak kira-kira di sini berapa tahun? Di atas 40. Di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Saya umur berapa? Menurut bapak-bapak umur saya berapa? 60. 60. Kelihatannya dari apa? Umur 60 tahun kelihatannya dari apa? Nah ini kalau man anta arba'ina sana walam yaglib khairuhu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar, barang siapa yang panjangkan umur sampai 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahaz, maka hendaklah dia siap-siap untuk dilemparkan ke neraka.
Berarti nggak ada nego lagi nanti, nggak ada kompromi lagi. Nggak ada toleransi lagi. Kenapa? Karena berita udah sampai. 14 abad yang lalu Nabi sudah menyabdakan, siapa orang yang umurnya 40 tahun kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Makanya kalau umur kita 60 tahun berarti udah ada bonus berapa tuh? 20 tahun. Apalagi di atas 60 dan seterusnya. Umur Nabi 63 tahun, kita lebih 63, lebih banyak bonusnya. Nih tolong nih, yang usia tua, apalagi yang pensiun, udah deh sholat tahajud aja tiap malam deh untuk menebus. Karena kata Allah, innal hasanat yudhibas sayiat, kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Itu kata Allah dalam Al-Quran, ya. Makanya ini ada kesempatan pesan Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin sihataka qabla saqamik, gunakan masa sehatmu sebelum masa sakit. Ini kagak, waktu sehat belum pernah zikir pada Allah, belum pernah salat malam, udah sakit baru mending kalau sholat. Ini kagak, cuma nyeselin doang, ya Allah kalau saya sembuh saya akan sholat. Udah sembuh tetap aja nggak sholat. Tuh makanya jangan salah berpikir, udah tua aneh baru sholat tahajud, udah pensiun baru sholat tahajud. Jangan. Sebab prosesi kehidupan manusia, ingat, akan berlaku antara sehat dengan sakit. Ya, apalagi pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa ini panjangkan umurnya oleh Allah, itu akan dikembalikan percis kayak lahir lagi. Sekarang bapak-bapak yang umurnya 70 tahun lebih, giginya tinggal berapa lagi? Jadi kayak Semar ya. Kayak gigi Semar gitu kan, tinggal 2 lagi, besok copot 1, minggu besok copot lagi 1, tinggal berapa? Habis, percis kayak bayi lahir tanpa gigi. Di atas 70 tahun pendengaran sudah mulai kurang, mulai budak. Bayi belum dengar yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wallahi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingat ketika kamu lahir, di mana Allah Subhanahu wa taala belum memfungsikan seluruh anggota tubuh walaupun ada telinga. Lahir ada telinga enggak? Ada. Udah dengar belum? Belum. Ada mata, udah melihat belum? Kaki belum jalan, tangan belum bisa megang, mulut pun belum bisa, kecuali cuma nangis. Jangan ditanya kenapa si bayi lahir nangis, nggak pernah ada yang tertawa. Jangan ditanya. Kecuali 3 bayi aneh ya yang bisa bicara. Nah tapi kita nggak bicara masalah itunya. Ini kembali tadi, jadi janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Ini yang jadi masalah, ini kata Allah, afala yaqilun, apakah kamu enggak punya pikiran bahwa kamu nanti setelah tua akan dikembalikan jadi bayi? Ya, makan disuapin, jalan mending kalau dituntun. Didorong pakai kursi roda gitu kan. Ya karena digendong gak kuat, hanya pakai kursi roda. Zaman teknologi. Ya, mandi pun dimandiin di lap, nggak pernah mandi. Nah ini kembali, itu udah janji Allah. Apakah kamu nggak punya otak, kata Allah? Apakah nggak punya pikiran nanti? Makanya yang muda-muda jangan salah pikir nanti udah tua baru sholat tahajud, baru sholat ini, baru berbuat kebaikan. Jangan, mending kalau sampai, kalau kagak, kalau enggak mati duluan kita. Beramalnya belum, dosanya pahala belum banyak, tapi dosa malah makin bertambah.
Nih, makanya pesan Nabi tadi tuh bahwasanya sihataka qabla saqamik, gunakan masa sehatmu sebelum datang sakit. Saya aja 15 hari kemarin sakit. Ya, bukan corona. Bukan. Karena orang kan suka kadangkala ada aja yang nyeleneh, yang gosip. Ustadz kena corona katanya di kampung 2. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya masyarakat ya. Sampai-sampai anak-anak ribut siapa yang ngomong duluan yang gitu. Astagfirullah, Ustadz kena corona katanya. Ya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini kembali tadi tuh. Ya, jadi kalau seandainya kita berpikir yang salah dan keliru, sementara umur belum tentu sampai kepada tua, dan kalau udah tua pun jangan harap akan banyak beribadah, akan bisa memperbanyak ibadah. Buktinya apa? Silakan rasakan sendiri yang tua-tua. Saya aja udah umur 60 tahun udah banyak yang dirasa. Gigi ini geraham udah copot semua. Makanya waktu saya check up di kepresidenan RSPAD itu, karena punya murid dia dokter di penerbangan, jadi saya suruh ikut check up dengan para menteri. Para menteri bingung ketika tanya, Bapak dari mana Pak? Tahu saya nggak punya jabatan. Mereka ada menteri ini, menteri ini. Saya ditanya, saya bingung. Saya bilang, Bapak jabatannya di mana Pak? Maaf, saya nggak punya jabatan. Jabatan saya cuma jadi pengurus masjid doang. Mereka kaget, loh kok bisa masuk? Nah kebetulan saya punya dokter. Nah ini beliau adalah termasuk menteri-menteri dan termasuk presiden. Beliau yang bawa ke sini, termasuk saya muridnya kan gitu. Mereka bingung karena ini lihat wajah kayak begini bukan menteri kayaknya nih. Gitu kan, begitu tanya, ternyata di mana seluruh diperiksa ada 5 penyakit yang saya indap. Itu tadi. Ya, ini usia dalam kondisi baru segini. Gimana kalau 70 tahun? Pantas kalau timbul komplikasi kan. Nggak aneh nih kalau ada usia 60 tahun ke atas komplikasi. Tinggal jaga aja tadi. Makanya ketika saya periksa di dokter ahli ke dalam, semua cek darah, semua udah sampai disuntik mantuk segala macam. Bapak sekarang udah nggak ada penyakit, tinggal jaga kesehatan. Pak dokter, apa boleh saya minta vitamin? Jangan minum vitamin, nanti kegemukan juga salah lagi, timbul penyakit melulu lagi, salah lagi. Lalu apa yang dimakan? Cukup makan sayuran, makan buah-buahan yang banyak. Itu yang bisa menjaga kesehatan, bukan dengan vitamin. Kalau vitamin kan hanya rangsangan doang. Nah kalau rangsangan berlebihan makan melulu. Kalau dimakan melulu, tidur melulu. Kalau tidur melulu, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Ini karena hari ini saya yakin walaupun ada yang motong kemarin, tapi ada juga yang hari ini insya Allah mayoritas mungkin hari ini termasuk Saban. Maka dari itu kepada para jamaah dan pengurus masjid khususnya dan para pengorban sesuai dengan undangan yang sudah diberikan sama anak Rismak semalam, ya karena saya semalam melihat dapat undangan jam 6.30 ya. Jam 6.30 supaya kumpul di masjid. Namun sebelumnya mari kita baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah kepada jamaah kita, pengurus masjid yang sedang sakit, yaitu Bapak Musli. Udah berapa hari nggak lihat, ya termasuk saya pun belum fit banget ini. Dan termasuk ini Haji Mas'ud udah kelihatannya. Tadinya mau nengok ke rumah Haji Mas'ud, ternyata udah sholat berjamaah. Ya, nah kita doakan para pengurus masjid maupun para jamaah dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga dapat pulih kembali dan kumpul bersama-sama di majelis ilmu ini. Dan bagi mereka yang berkorban pada hari ini, mudah-mudahan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang belum haji maupun yang belum korban, mudah-mudahan di masa yang akan datang Allah berikan kesempatan haji maupun berkorban. Bi barakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ini hanya pemberitahuan aja. Menurut bagian seksi makanan, hari ini nggak ada yang dagang. Jadi kalau nggak ada makanan di meja sana, kena bingung. Ada?
Bubur ada? Jamaah ada? Nggak ada? Oh, kue biasa. Alhamdulillah. Soalnya laporan semalam bingung Ustadz kenapa cari makanan pada tutup, nggak ada yang dagang. Jadi saya makan apaan besok kita nih? Udah apa aja yang ada saya bilang lah. Yang penting apa? Biasa istiqomah kita untuk memberikan konsumsi pada jamaah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali saya mohon doa dan sekaligus dengan harapan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.